biar hari ini hanya nama-Mu yang kami tinggikan, hanya nama-Mu yang kami puja, dan hanya nama-Mu yang kami tinggikan dan sanjungkan. Dan hari ini mau berdoa Tuhan, Kau turunkan roh hikmat, wahyu, dan pengertian di tengah-tengah kami, buat kami mengerti dan buat kami memahami. Dan biar hari ini bicara dengan kami ya Roh Kudus, supaya kami mengerti isi hati-Mu buat setiap kami. Dan biar hari ini Tuhan, suara-Mu yang terdengar lebih keras daripada suara yang ada dalam hidup kami. Suara-Mu terdengar lebih keras bahkan dari semua intimidasi iblis. Dan hari ini tidak ada di antara kami yang terintimidasi, tapi hidup kami akan penuh dengan kemenangan yang dari-Mu ya Tuhan. Dan hamba percaya hari ini Kau akan berbuat sesuatu dengan hidup kami. Bongkar hati kami Tuhan, bongkar hidup kami Tuhan, beresi kami dan jadikan kami indah sesuai dengan rencana-Mu dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua siap diberkati, sama-sama katakan amin. Saya silakan berduduk dalam hadirat Tuhan. Sebelum saya mulai, saya ingin bilang thank you buat semua WL, singer, pemusik. Kalian hari ini membawa sebuah penyembahan yang luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kembali kasih yang lebih terbaik buat Tuhan. Oke. Saudara, hari ini saya bukan mau gaya-gayaan pakai mic beginian, saudara, karena ini sebenarnya kurang nyaman. Tapi hari ini saya ingin membuat sesuatu yang berbeda. Saya ingin membuat sesuatu yang berbeda karena beberapa hari yang lalu tiba-tiba Tuhan bukakan mata saya dan Dia bicara melalui apa yang sebentar lagi saya akan ilustrasikan di depan saudara. Bolehkah dikeluarkan judul hari ini adalah salvage. Bukan savage tapi salvage. Salvage. Saya mungkin kalian bertanya, maksudnya apa salvage? Salvage adalah sebenarnya arti lain dari pemulihan atau sesuatu yang sudah rusak, tapi kemudian hari itu diubah dan diselamatkan untuk menjadi sesuatu yang baru, atau diubahkan untuk menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Saya akan kasih dengan dasar ayat ini. Boleh tolong dibukakan? Yeremia 18 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6. Yeremia 18 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Tapi terjemahan di New Living Translation lebih bagus. Dia berkata, but the jar he was making did not turn out as he had hoped. Jadi hari itu ada seseorang yang tukang periuk, saudara. Dia sedang mengerjakan sebuah tanah liat, tapi hari itu hasil dari tanah liat itu tidak terjadi sesuai dengan yang dia mau, saudara. Dan Alkitab berkata, the potter squashed the jar into a lump of clay and started again. Maka tukang periuk itu akan menghancurkan lagi tanah liat itu yang sudah jadi, dihancurkan lagi, dan dia akan mulai lagi. Dia tidak buang, tapi dia started again. Setelah firman Tuhan berkata, then the Lord gave me this message, O Israel, can I not do to you as this potter has done to his clay? As the clay is in the potter's hand, so are you in my hand. Tuhan berkata, oh Israel, apakah aku tidak bisa melakukan seperti tukang periuk ini, yang tidak membuang tanah liat yang rusak, tapi dia redo, dia started again. Yang dia berkata, sama seperti tanah liat ada di tangan seorang tukang periuk, seperti itulah hidupmu, hidup kita ada di tangan Tuhan. Saudara, hari ini menjadi dasar ayat untuk ilustrasi yang sebentar lagi saya akan lakukan. Izinkan saya menjelaskan lebih jelas, karena kalau kita membuat tanah liat di sini berantakan, ya, besok nggak bisa kebaktian. Ya. Jadi kita pakai cara yang lain. Tiba-tiba Tuhan bilang, nak, pakai cara ini. Saudara, awal hidup kita itu
seperti kertas putih, bersih. Kalian lahir baru, nggak ada dosa kan? Bersih. Masa keluar dosa gitu kan nggak mungkin ya. Kalian lahir pasti bersih dong, pasti bersih. Dan mungkin di gambar itu, di kertas itu ada gambar yang jelas. Ada gambar yang jelas yang dari itu mungkin Tuhan pernah kasih impian. Nak, suatu saat engkau akan jadi guru. Nak, suatu saat engkau akan jadi penjahit. Nak, suatu saat engkau akan jadi businessman, businesswoman. Nak, suatu saat kamu akan jadi pemain musik. Nak, suatu saat kamu akan nyanyi. Bahkan kamu akan tembusi semua idol-idol. Sampai American Idol pun akan kamu tembusi. Atau mungkin hari Tuhan berkata, nak, aku ingin kamu jadi pendeta. Aku ingin kamu jadi media. Apapun itu. Tapi ujungnya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hari itu kita mulai dengan sangat bersih. Tanpa dosa. Semuanya bersih. Tapi kemudian hari kita mulai mengenal yang namanya dosa. Kita mulai kenal yang namanya nikmat jatuh dalam perzinahan. Dan tiba-tiba mulai ada coretan. Dan hari itu kau mulai lagi jatuh dalam dosa, coretan lagi. Jatuh lagi dalam dosa, coretan lagi. Semua terus penuh dengan coret-coretan. Dari kertas yang putih. Hari itu kau dicoret bukan dengan pensil yang bisa dihapus. Kau dicoret dengan spidol hitam. Dan mulai hari itu kau berkata, wah, hidupku sudah tidak bisa lagi menjadi putih. Saya mau pakai tip X. Tetap ada bekas gak? Ada. Bisakah kita menyulap ini bahwa celing berubah menjadi kertas putih? Bisa kalau Anda pesulap. Tapi kenyataannya ketika nasi sudah menjadi bubur, there's nothing we can do. Tidak ada pun hal yang bisa kita lakukan untuk memutarbalikkan waktu. Dan ketika kita sudah mulai penuh dengan coretan, kita mulai yang tahu namanya sakit hati, sobek. Kita mulai lagi ngerti yang namanya dikecewain orang, sobek. Kita mulai ngerti lagi yang namanya engkau mungkin dikhianati temanmu, sobek. Engkau terus jatuh dalam zina, mungkin cowok nggak ada bekas, cewek ada bekas, sobek. Dan ketika itu apapun iri hati, semua membuat kita in pieces. Semua kita sudah menghancurkan yang dulunya kertas putih indah, tiba-tiba cuma sudah jadi. Saya nggak akan main sulap di sini, saya nggak bisa sulap. Hidupmu ketika itu kau ketemu dengan banyak orang dan mereka menyakiti kau, sobek. Engkau merasa tidak dihormati, engkau tidak merasa dihargai, sobek. Engkau mulai sakit hati, sobek lagi. Engkau terus jatuh dalam dosa, sobek lagi. Sampai semuanya sobek. Sampai seakan-akan engkau mulai menjauh dari yang pertama ada gambar yang jelas dalam hidupmu, sobek. Dari awalnya jelas ada gambar engkau akan jadi businessman. Engkau akan kuliah ke Korea mungkin. Engkau akan kuliah ke Amerika, ke Inggris. Semuanya sobek. Seakan-akan impianmu semua in pieces. Hanya karena dosa kita, kesalahan kita yang tidak bisa lagi kita ulangi atau kita hapuskan dari hidup kita, sobek. Dan ketika itu hidup kita mulai sudah lagi sejadi-jadi kertas. Semuanya in pieces. Sudah nggak ada lagi bahkan gambar sedikit aja dari impian kita juga nggak ada, habis. Hanya karena kesalahan yang kita buat, habis. Kita mencoba datang ke orang. Kita coba datang ke orang dengan kita bawa hidup kita yang sudah in pieces. Dan yang terjadi justru orang kasih kamu sampah. Kamu coba datang ke pemimpin, kau coba datang ke orang, dan hari itu yang kau dapatkan adalah orang berkata, oh kamu tuh sampah, kamu udah nggak perawan ya, artinya kamu pelacur. Oh kamu ini, orang kasih kamu sampah. Dan ketika itu kamu mencoba bantuan orang lain untuk mengerti kamu, kamu mencari orang lain untuk berkata, ayo please tolongnya aku, yang ada orang kasih kamu sampah demi sampah. Hidupmu sudah berantakan, ditambah dikasih omongan sampah. Dan hari itu mungkin hidupmu sudah seperti ini, memblender jadi satu. Jadi mau masak ya saya, tapi bukan. Ke blender sudah rusak, in pieces, tidak ada lagi gambar diri yang jelas, tidak lagi gambar apalagi Tuhan dalam hidupmu, nggak ada. Tuhan itu tanpa dosa, Tuhan tanpa cacat, kita banyak cacat, in pieces. Orang tambah kasih kamu sampah demi sampah. Kamu coba datang ke orang bilang, alah kamu itu sampah. Orang tambah mempermalukan kamu. Orang mulai tambah ngata-ngatai kamu.
Mungkin keluargamu sendiri bahkan ngusir kamu dari rumah. Keluargamu sendiri bahkan ngata-ngatain kamu dasar sampah, dasar anak nggak tahu diuntung. Dan semuanya menjadi satu. Semuanya menjadi satu. Dan ketika semuanya sudah menjadi satu, kertas yang tadi sudah berubah jadi bubur. Jadi bubur. Dan ada quotes yang berkata kalau nasi sudah menjadi bubur. Kalau ini kan buburnya enak ya, saudara ya. Saudara mau makan yang kayak begini? Orang berkata kalau nasi sudah menjadi bubur, it's too late. Terlambat. Ya? Kau melakukan sesuatu, engkau mungkin berzina, engkau kehilangan keperawananmu, engkau kehilangan keperjakaanmu. Too late. Ngomong ngapain? Gak bisa. Saudara mungkin mencuri dan hari itu ada begitu banyak orang yang tidak lagi percaya dengan kamu. Too late. Semua terlambat. Hidupmu yang penuh dengan dosa, hidupmu dengan penuh kesalahan dari masa lalumu. Kalau hari ini kamu sudah bertobat, tetap ada kan? Dan mungkin hari itu kau coba datang ke hamba Tuhan, kau coba datang ke manusia dan semua berkata too late. Too late. Nasi sudah jadi bubur. Mau diapain? Kertas yang tadi putih indah sudah jadi bubur warna hitam lagi. Penuh dengan sampah, penuh dengan bawang bombay, penuh dengan kulit wortel. Bau. Apa nothing? Dari mungkin awal kertas kita bisa berfungsi menjadi tempat untuk orang menggambar, untuk orang mewarna. Ketika sudah jadi bubur, kau mau mewarna di mana? Kan nggak bisa. Tapi saudara, pernahkah kau mengerti kita itu punya Tuhan yang berkata, nak, aku seperti tukang periuk tadi. Kalau ada tanah liat yang aku buat tidak jadi sesuai yang aku mau, aku tidak buang tanah liat itu. Kita bahkan berkata, he reworked. He started again. Dia bukan buang yang lama. Dia pakai yang sudah hancur, yang sudah lama, yang sudah jadi bubur sekalipun. Dia pakai lagi. Dia terus proses. Dan menjadi sesuatu yang indah. Dan ketika kita memilih, kita berhenti. Sudah cari manusia. Yang ada kadang kita dapatnya sampah. Yang kita dapat kita penghakiman. Tapi kalau engkau datang ke Tuhan, kalau engkau datang ke Tuhan, yang pertama kali yang akan terjadi adalah dia akan mencampurkan hidupmu dengan Roh Kudus. Yang sudah jadi bubur ini, dia akan campurkan. Dia akan campur hidupmu dengan Roh Kudus. Ketika engkau baptisan, kau dibaptis dengan Roh Kudus. Ayatnya bahkan berkata, boleh tolong dikeluarkan ayatnya. Di 1 Korintus berkata, or don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God? You do not belong to yourself. Karena ketika hidupmu mengikuti yang kau mau, bubur. Terlalu banyak dosa. Berantakan, in pieces, gak bisa. Tapi ketika engkau berkata, Tuhan, aku kasih bubur ini, aku kasih ke engkau, aku kasih di tangan orang yang tepat. Dia akan berkata, oke, nak, aku campurkan engkau dengan Roh Kudus sampai menjadi satu. Dan hidupmu sudah lagi bukan milikmu lagi, hidupmu sudah milik Tuhan. Dan firman Tuhan juga berkata, but I say, walk and live habitually in the Holy Spirit. Kau mau menjadi satu dengan Roh Kudus, hidupmu sudah bukan punyamu lagi. Tapi ketika itu firman Tuhan berkata, hidup jalan dengan Roh Kudus. Habitual itu apa? Day by day. Bukan cuma seminggu sekali kalian ngajak ngomong Roh Kudus, tapi day by day engkau jalan dengan Roh Kudus, responsive and control and guided by the Spirit. Ketika Roh Kudus berkata, nak, berhenti, nak, jangan lakukan itu, engkau harus responsif. Ya Roh Kudus, engkau sudah dikontrol dengan Roh Kudus, engkau sudah diarahkan dengan Roh Kudus. Saudara, dan di setiap hidupmu kalian punya Roh Kudus. Tapi terkadang kalian tidak responsif. Kita seringkali tidak bisa dikontrol, dan seringkali kita tidak mau diarahkan oleh Roh Kudus. Dan ketika itu
Roh Kudus akan menjadi sia-sia dan kau tidak pernah nyampur dengan air ini. Kau akan tetap jadi bubur bawang bombay dan wortel yang banyak, yang penuh dengan sampah. Dan firman Tuhan berkata, then you will certainly not gratify the cravings and desire of the flesh of human nature without God. Ketika engkau menjadi satu dengan Roh Kudus di air ini, satu, paham. Percayalah, dia akan membawa engkau menginginkan bukan hal-hal yang duniawi, atau menginginkan hal-hal yang seperti manusia tanpa Tuhan. Tapi tiba-tiba muncul di hidupmu, kau ingin sesuatu yang kau berkata, Tuhan, aku tidak mau yang hanya ada di dunia ini. Kalau aku dapatkan itu bonus, tapi yang aku inginkan adalah sesuatu yang sampai pada kekekalannya. Hari itu Yohanes bisa disebut sebagai rasul. Dia bisa disebut sebagai orang yang luar biasa, orang yang pintar. Yohanes bisa disebut sebagai sesuatu, dia orang yang hebat. Tapi hari itu Yohanes memilih untuk dipanggil sebagai murid yang dikasihinya. Daud bisa dipanggil sebagai pembunuh Goliat. Daud bisa memilih dipanggil sebagai raja yang kaya raya. Daud bisa memilih untuk dipanggil sebagai raja yang berhasil. Tapi hari itu Daud memilih untuk dipanggil sebagai orang yang ada dalam hati Yesus. Hari itu Daud memilih untuk dipanggil sebagai anak yang dikasihinya. Seseorang yang bernama Petrus Agung Purnomo bisa disebut sebagai pendeta besar, punya gereja besar, jemaat puluhan ribu, sudah go internasional. Anaknya Dr. Morris Serolo, seorang evangelis, seorang misionaris yang besar yang sudah mendunia. Tapi hari itu papi saya memilih untuk dipanggil sebagai apa? Hamba, teman, anak, dan teman sekerja. Saya ngerti maksudnya. Mereka tahu yang terpenting itu bukan hanya yang di dunia ini. Karena kau mati, kau kan nggak bawa apa-apa. Kita datang telanjang, terus saya nggak pernah kan lihat bayi lahir sudah pakai baju. Nggak ada. Engkau datang telanjang, kau pulang telanjang. Tapi bukan berarti kau nggak boleh diberkati. Dia mau berkat, tapi itu bonus. Tapi di hati kita, desire kita, yang kita rindukan, bukan sesuatu yang stay di dunia ini aja, tapi sesuatu yang kita bawa sampai pada kekekalan. Dan ketika kita bisa terus hidup dengan Roh Kudus, sekalipun engkau jatuh, seperti dia engkau bertobat, jatuh engkau bertobat terus, bukan hanya berjalan di tempat, tapi engkau terus one step ahead, mungkin baby steps, kecil-kecil, tapi setiap kau berusaha untuk keluar dari dosa, terus. Seperti waktu itu Bevis pernah khotbah, engkau fokus ke Tuhan dan bukan fokus ke dosamu. Tiba-tiba ketika engkau menoleh ke belakang, dosa sudah menjauh dari hidupmu, tapi engkau fokus ke Tuhan. Dan ketika kau lakukan itu, maka dia Tuhan akan mulai mengambil saringan. Bukan sembarangan saringan, tapi ini saringan yang mungkin bolongannya kecil, semut, lebih kecil lagi, saya nggak bisa lihat bolongnya di mana. Dan kemudian ini yang akan terjadi. Boleh next ayatnya. Friends, when life gets really difficult, don't jump to the conclusion that God isn't on the job. Teman-temanku, saudara-saudaraku, ketika hidupmu begitu amat sulit, jangan langsung lompat ke sebuah konklusi bahwa Tuhan tidak sedang bekerja, karena Dia selalu kerja. Instead, be glad that you are in the very thick of what Christ experienced. This is a spiritual refining process with glory just around the corner. So, setiap kali Tuhan memproses hidupmu, itu disebutkan spiritual refining process. Jadi apa itu refining process? Jadi refining process adalah ketika kita dipisahkan. Engkau dipisahkan supaya nanti minyaknya, yang dipisahkan itu minyak, supaya nanti minyaknya, mutunya, kualitasnya akan naik, jual harganya tambah naik. Itu refining process. Soalnya ketika kita mengizinkan Roh Kudus yang masuk di hidup kita, Dia akan mulai menyaring hidup, Dia akan memproses hidupmu.
Dia akan saring hidupmu, dia pisahkan engkau dari yang buruk. Dia akan pisahkan semua karaktermu yang malas. Dia akan pisahkan semuanya. Dia akan pisahkan semua karakter-karakter buruk yang membawa engkau semakin turun dan terus turun dan gak pernah naik. Dia akan pisahkan engkau. Dia akan pisahkan engkau dari semua dosa-dosa. Dia akan pisahkan engkau dari keinginan-keinginan yang akan membawa engkau jatuh ke dalam dosa. Dia akan saring engkau. Dan setelah dia saring engkau, dia pisahkan engkau. Sakit gak? Sakit. Dipisahkan tuh bukan sesuatu yang enak, tapi sakit. Dan setelah itu dia akan mulai membasuh kalian, dia akan mulai keringin kalian. Dia memastikan bahkan tidak ada sarinya juga. Dia akan terus basuh engkau, dia akan tutup lukamu. Dia akan tutup semuanya. Dia akan pastikan engkau akan menjadi sesuatu yang indah, saudara. Dia akan terus balut engkau. Dia akan balut engkau. Dia Tuhan yang sabar. Dia enggak Tuhan yang kemerungsung. Dia sabar dengan engkau. Dia terus dia keringkan engkau. Dia basuh engkau, semua yang luka, semua sakit, basuh. Tapi setelah itu, what's next? What's next? Setelah ini kurang terlalu enak prosesnya. Karena setelah engkau dikeringkan, engkau akan ditaruhkan di sebuah kain yang indah. Tapi setelah itu, dia akan keluarkan tongkat didikan dalam hidupmu. Firman Tuhan berkata, tongkat didikan yang akan mengusir kebodohan dari hidup anak muda. Dan dia lakukan ini bukan karena dia jahat. Dia lakukan ini karena kasih dia akan pukul engkau. Dia akan pukul engkau sampai engkau keluar. Setelah itu apa yang akan terjadi? Dia akan proses kamu, dia akan keringkan engkau. Mungkin pakai dryer, mungkin dia akan pakai matahari, kau akan dikeringkan, kau akan dipanaskan sampai begitu panas, sampai panas, sampai panas, sampai suatu ketika kau akan berubah kembali jadi kertas. Kertas ini melalui proses yang sama yang tadi saya lakukan. Kalau kalian lihat baik-baik, kertas ini beda sama ini. Dan kertas ini tidak semulus kita di awal. Kertas ini tidak seputih yang di awal. Yang ada, kita ada keriput-keriputnya. Bekas sampahnya juga masih ada. Ini kulit bawang bombay masih nempel. Kulit wortel yang tadi juga masih nempel. Si berantakan. Tapi pernahkah saudara mengerti? Kertas ini bisa berfungsi yang sama seperti yang di awal. Ini bisa kalian tulis, kalian print juga bisa. Kalian mau potong-potong jadi sesuatu yang indah juga bisa. Kertas ini bisa berubah menjadi amplop, kertas ini juga bisa menjadi amplop. Wah. Fungsinya tidak berubah. Dan kalau hidup kita di tangan orang yang benar, mungkin kita nggak akan sepolos dulu, mungkin kita nggak akan sebersih dulu. Tapi kalau hidup kita ada di tangan orang yang tepat, hidupmu akan jadi kesaksian buat banyak orang. Setiap kali orang lihat kamu, setiap kali orang mau pakai kamu, mereka lihat kok ada bekas sampahnya, mungkin kayak ini masih ada bekas lukanya. Orang lihat kita, orang kan masih tahu dosa yang kita buat dulu. Orang lihat kita, mungkin orang masih bisa lihat sampah-sampah di hidup kita. Tapi hidup kita akan jadi kesaksian buat banyak bubur-bubur yang lainnya. Bahwa bahkan ketika manusia berkata it's too late, with God nothing is too late. Dengan Tuhan tidak ada yang terlambat.
dengan Tuhan tidak ada yang terlambat. Manusia mungkin sudah nyerah, pemimpinmu sudah menyerah, bahkan hidupmu sendiri bahkan sudah nyerah. Kau nyerah dengan hidupmu sendiri. Tapi with God, there's no such thing as too late. Asalkan engkau kasih bubur ini ke tangan orang yang tepat. Kalau hari ini mungkin bukan saya yang tahu cara ini, saya panggil random saudara, mungkin saudara bisa becek-becek bubur. Saudara ngapain lah nggak tahu. Kemarin kalau saya coba buat, dia nggak tanya saya, dia coba buat sendiri. Jadinya apa? Tetap bubur, tetap benyek. Jadi kertas, no, tetap jadi bubur. Tapi ketika hidup kita ada di tangan orang yang tepat, hidupmu from mess, it can be a message. Bisa jadi berkat buat banyak orang. Tapi saudara serahkan ke Tuhan. Saudara, hari ini saya nggak akan khotbah lama-lama. Saya juga nggak akan khotbah yang muter-muter. Saya nggak akan kasih kalian penjelasan cerita panjang lebar, no. Tapi saya harap ilustrasi saya yang sangat simpel ini membukakan mata saudara dan hati. Bahwa kalau hari ini kalian berkata, it's too late, badanku sudah nggak seperti dulu lagi. Kau mungkin berkata, it's too late, aku sudah pernah marah dengan orang, aku pernah melukai orang. Dan kau berkata, sudah terlambat, aku sudah pernah disakiti, aku sudah pernah trauma, dan sehari ini hidupku hancur. Hari ini saya mau berkata demi kasih Tuhan, with God there's no such thing it's too late. Gak ada. Bahkan hari itu ketika manusia berkata, Abraham dan Sarah terlambat, udah gak bisa punya anak, udah menopause, udah gak bisa. Tapi bukankah Tuhan kita tetap membuat Sarah melahirkan anak perjanjian yang bernama Ishak? Karena hukum dunia tidak berlaku dengan Tuhan kita. Hukum dunia akan kalah dengan namanya amazing grace yang dari Tuhan. Orang dunia, saya jadi bubur, gak bisa lah. Saya sungguh berdoa hari ini, kau tahu kondisi hidupmu masing-masing. Tapi hari saya berdoa, bahkan ketika kau sedang diproses, jangan nyerah. Mungkin hari ini kau sedang dipanaskan. Kau berkata, tapi proses Tuhan ini berat banget, aku gak kuat. Bertahanlah. Dan ketika kita bisa bertahan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahkan di dapur perapian pun mereka tetap bertahan. Hari itu mereka keluar menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Kalau kita bisa bertahan dari bubur, perlu 24 jam? Enggak perlu 24 jam, 2 jam ya bisa. Asal di tangan orang yang tepat. Kasih ke Tuhan apa adanya. Kasih. Yang sudah bubur, bau, sampah ini, kasih ke Tuhan apa adanya. Jangan ada yang kamu umetin. Kasih ke dia apa adanya. Tapi dia tidak akan pernah membiarkan hidupmu apa adanya. Dia tidak akan pernah membiarkan hidupmu tetap jadi bubur. No way. Dia akan ubah kamu jadi sesuatu yang fungsinya tetap sama, tapi lebih unik, lebih bagus. Saudara dan adik saya berdoa, mungkin bukan ini wajah Tuhan dalam hidup, mungkin ini. Kemudian wajah Tuhan kan mungkin tak bercacat, mungkin luar biasa, mungkin enggak. Bisa jadi this is makes who you are. Ini kau. Sudah, dan itulah kenapa Tuhan ciptakan kita berbeda-beda, dari sampah yang sama, dari bubur yang sama, tapi beda. Itulah kenapa Tuhan ciptakan kita berbeda-beda. Pernahkah kalian mengerti sidik jari kita tidak mungkin ada yang sama? Bayangin, rambut kita ini juga DNA-nya diambil. Kenapa pakai rambut? Karena nggak ada yang sama.
Tuhan ciptakan kita sangat berbeda satu demi yang lain. Dan kalian gak bisa ngejudge hanya karena kalian masih putih bersih. Bukan berarti saya bilang putih bersih jelek ya. Oh, kalau begitu mari kita buat dosa supaya keren. Bukan begitu. Bukan berarti hanya karena hidupmu putih dan yang lain tidak, engkau berkata, oh dia tidak akan bisa dipakai Tuhan. Salah. Saya tahu ada orang-orang yang mau beli mahal kertas beginian. Contohnya siapa? Saya suka seni. Beli ginian, oh mau daripada beli kertas putih. Beli ginian, estetik. Wah, biar anak wortelnya, biar anak bombay ini, wah estetik. Mana ada di dunia, nggak ada. Ada orang-orang koleksi dan dia mau bayar jutaan loh. Dan hari ini orang bilang kalau satu kertas ini menebang satu pohon, ini enggak. Go green. Dia sudah bilang dan banyak orang tanya ke saya bisa nggak sih hidup saya itu kembali berguna untuk kemuliaan Tuhan? Bisa nggak sih impianku yang dulu Tuhan kasih dalam hidupku jadi nyata dalam hidupku? Saya berkata demi kasih Tuhan, bisa. Asal kasih ke Tuhan. Sebubur-buburnya, sejelek-jeleknya, sebau-baumu, kasih ke Tuhan. Itu yang akan mengubah segalanya. Ayat yang paling terakhir, boleh tolong kasih ayat yang paling terakhir. Roma 9 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. The Message. Hosea put it well. I'll call nobodies and make them somebodies. Ini Tuhan yang bilang. I'll call the unloved and make them beloved. In the place where they yell out, you are nobody, they are calling you God's living children. Tuhan akan memanggil orang yang nobodies, yang nol. Mungkin hari ini kan di pelayanan, mungkin kalian pemusik kan di pelayanan kan cuma pupuk bawang lah. Tugas kalau nggak ada yang bisa. Pelayanan paling sering di mana sih? Di rumah sakit. Atau mungkin paling sering di mana? Yang baru-baru paling suka mungkin ditaruh di Tionghoa Iwan. Atau mungkin kalian singer WL. Kayak nobodies di pelayanan. WL yang paling keren di hati siapa? Mungkin orang doa Axel. Mana sih? Siapakah aku ini Tuhan? Nobodies. Orang mungkin mana sih jadi WL? Siapa itu mana sih? Kemarin Dela yang ulang tahun loh. Siapa Dela? Itu yang jadi singer. Siapa? Pak bilang siapa? Gue kira itu tugas doorkeeper. Dan harusnya saya bilang Yosua doorkeeper. Siapa Yosua? Cuma asal ngetas gini yang gue nggak tahu namanya mah. Gue kira penari kan gitu. Panggilannya kamu anak baru siapa namanya? Padahal mungkin sudah bertahun-tahun jadi penari. Tapi bahkan pemimpinmu aja mungkin belum tahu nama kalian. Kayak nobodies. Mungkin media. Tugas kalau pas semuanya sakit, gak ada mentok, bahkan malaikat pun juga gak bisa tugas, kamu bertugas. Nobodies. Mungkin di kerjaan kalian, di sekolah kalian, di keluarga kalian nobodies. Tapi hari ini ada berita baik buat saudara. He'll call nobodies and make them somebodies. Tahu from zero to hero? Dia cari, dia panggil orang yang nobodies, yang nol. Dan Tuhan berkata, nak akan proses engkau. Maka ketika manusia berkata terlambat, udah gak bisa, hidupnya berantakan, dia akan bisa nata masa depannya. Dan ketika engkau serahkan ke tangan Tuhan, dia berkata, inilah dengan free will engkau kasih ke Tuhan. Di saat itulah Tuhan bekerja. Tapi kalau kita fokus pakai cara kita sendiri, Tuhan gak bisa kerja di hidup kita. Yang ada kita cuma di blender tambah parah. Tapi ketika kita membuka hati kita, kau buka tutup blendermu, dan kau izinkan dia menuangkan engkau dan campurkan engkau dengan Roh Kudus. Dia basuh setiap kerikil dalam hidupmu. Dia hancurkan semua yang kotor. Dia bersihkan semuanya, dia saring ulang. Dia singkirkan engkau dari pergaulan yang buruk.
Dan dia akan melihat proses engkau. Dan dia Tuhan yang akan membuat engkau become somebody. Dan firman Tuhan berkata, I'll call the unloved. Aku panggil orang-orang yang tidak dicintai to become apa? Beloved. Jadi orang-orang yang akan aku cintai, yang Tuhan cintai. Hey, dicintai Tuhan itu lebih penting dan lebih berharga daripada 1000 cinta yang bisa kamu dapatkan di dunia ini. Karena ketika kita dicintai Tuhan, saudara, hati manusia itu bisa berubah. Saudara tanya ke orang-orang yang menikah, mereka akan berkata setelah kita menikah bukan lagi cinta yang mempersatukan kita atau mempereratkan kita atau yang akan membuat kita setia sampai akhir. Karena cinta itu bisa berubah. Yang ada komitmen setelah menikah. Cinta mungkin ada, tapi nggak secinta dulu. Mungkin beberapa kasus, tidak semuanya. Tapi cinta Tuhan tidak akan pernah goyah oleh apapun. Engkau mau jatuh dalam dosa berkali-kali pun, dia tetap mencintai kau. Kau melakukan kesalahan apapun, kau bunuh orang mungkin, asalkan kau bertobat, kau kembali seperti Daud, kau bayar harganya, dia tetap Tuhan yang mencintai engkau. Sekali lagi saya berdoa biar ayat ini menjadi pengingat dalam hati setiap kita. Maka firman Tuhan berkata, in the place where they yell out, you are nobody. Bahkan di tempat di mana orang akan memanggil engkau bukan siapa-siapa, di tempat yang sama Tuhan akan membuat perubahan. Di ongan mulut yang sama, orang yang sama berkata, you are nobody. Mereka akan berkata, engkau adalah God's living children. Artinya apa? Engkau akan jadi berkat, bahkan di tempat yang memanggil engkau sampah. Engkau akan jadi berkat, bahkan di tempat orang-orang yang mengata-ngatai, mengutuki engkau, engkau akan jadi berkat. Engkau akan jadi berkat di tempat di mana orang membenci kalian. Dan ketika itu mereka akan berkata, wah, ternyata kau bukan you are nobody, tapi engkau adalah God's living children. Engkau adalah anak-anak Tuhan. Sekali lagi saya berdoa, biar pesan singkat ini masuk dalam hidup setiap kita. Sebentar kita mau sembah Tuhan sama-sama. Boleh saya minta semua singer, boleh pemusik, boleh naik. Kita mau sembah Tuhan sama-sama. Hari ini saya nggak ngerti saudara di posisi mana. Saya nggak tahu. Mungkinkah saudara masih di kertas putih yang lagi masih ada banyak noda, atau mungkin kau sudah ada di posisi blender. Engkau berkata, aku sudah nggak punya harapan. Kau mungkin berkata, aku sudah nggak punya, aku nggak bisa nata lagi. Aku sudah tidak bisa lagi mengerti bagaimana menata hidupku, memperbaiki hidupku. Aku nggak tahu. Yang ada aku penuh dengan sampah. Atau mungkin kau hari ini sudah dalam proses penyaringan, kau disingkirkan dari teman-temanmu. Kau sedang disingkirkan dari semua yang buruk. Kau lagi disaring. Karaktermu lagi ditempa dengan Tuhan, dipukul supaya yang kerikil itu lepas dari hidupmu. Atau mungkin kau hari ini lagi diproses, kau lagi dipukul Tuhan. Atau kau hari ini lagi diproses, kau sedang dikeringkan, dipanaskan. Saya nggak tahu saudara di posisi mana. Tapi hari ini saya berdoa, jangan menyerah sekarang. Bertahanlah seperti Sadrah, Mesak, dan Abednego. Karena seperti firman Tuhan berkata, ketika ada spiritual refining process, glory is just around the corner. Kemuliaan sudah sangat dekat dengan hidup setiap kita. Tapi kalau kita menyerah, selesai, no glory. Biarin saya berdoa. Kalau engkau lagi diproses, you are on the right track. Dan jangan menyerah. Jangan menyerah dengan hidupmu. Jangan menyerah. Karena Dia Tuhan yang tidak menyerah dengan hidupmu. Hari ini apapun kondisimu, asalkan kau taruh di tangan yang tepat, asalkan kau taruh di tangan yang benar, hidupmu akan berubah kembali menjadi indah. Dan hidupmu akan jadi berkat.
bahkan buat keluargamu, buat teman-temanmu, buat di sekitarmu. Engkau akan jadi berkat, dan engkau akan menjadi bukti bagaimana Tuhan bisa merubah dari sudah menjadi bubur, kita berubah menjadi kertas yang mungkin masih ada sampahnya kelihatan, tapi disitulah dari beauty in it ada keindahan Tuhan di dalam hidup setiap kita.